ahlan wa sahlan. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian yang bertahan sampai saat ini ya. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan yang keempat ya. Padahal perasaan baru kemarin nih. Pertemuan keempat, kelima, dan seterusnya. Alhamdulillah setelah itu nanti selesai. Oke, ikhwan fila azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, langsung saja seperti biasa kita lakukan murojaah dulu ya. Kita murojaah dulu di kolom ke-1 namanya bijarin. Bi dengan 1, 2, 3. Bi dengan li untuk la kepada di atas dari hatta. Kolom kedua namanya kana rafa'una soba. Kana artinya adalah dan laisa artinya tidak. Kolom ketiga inna nasaba rafa'u. Inna sesungguhnya 1, 2, 3. Inna sesungguhnya anna seakan yakin tapi kolom keempat namanya la nasaba lin nakirah. La artinya tidak. Kolom kelima illa nasaba lil mustasna. Illa artinya kecuali. Kolom keenam ya nasaba lil mudhaf. Ya artinya wahai. Kolom ketujuh an yansiba, an hendaknya 1, 2, 3. An hendaknya lantakan dan kalau demikian supaya hatta hingga. Nah, kolom ke-8 namanya la tajazum. La artinya janganlah atau jangan. Kolom ke-9 lam yajazum. Lam tidak lama belum. 1, 2, 3. Lam tidak lama belum. Liwal fa'il hendaknya. Oke, nah. Kolom ke-10. Bagian ke-10 asyartu wal jawabu yajzuma in jika man siapa. 1, 2, 3. In jika man siapa ma'apa aina ma dimanapun haitsuma kemanapun bagaimanapun. Kolom ke-11 al istithna'u. Illa artinya kecuali, Allah artinya hendaknya jangan, dan kala artinya sekali-kali jangan. Ke-12 ya nida ya ayyuha ya ayatuha artinya wahai. 13 al-atfu waw dan au atau 1, 2, 3. Waw dan au atau fa maka am atau amma ada pun summa kemudian bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua arti al-atfu. 6. Kolom ke bagian ke-14 asyartu idzan jika 1, 2, 3. Idzan jika, imma jika tidak, amma adapun lama ketika, lau walaupun lau ma'apa tidak, lau walaupun lau lang apa tidak. Naam, 15, 16, 17, 18 perhatikan wajib untuk membaca ya, karena dengan seringnya membaca kita nanti akan otomatis terhafal sendiri rumusnya. At-taukid penguat 1, 2, 3. At-taukid penguat la qada sungguh al-istiqbalu kan datang sasaufa akan an-nafi mengingkari ma bukan la bukan ni'ma sebaik-baik bisa seburuk-buruk. Nah, masuk di 19 al-istifham apakah 1, 2, 3. Apakah ala ingatlah ayo siapakah aina di mana ma apakah man siapakah mata kapan kam berapa kaifa bagaimana hal apakah maza kenapa ke-20 zorof qabla sebelum 1, 2, 3. Qabla sebelum, ba'da sesudah, ghaira selain, duna selain, amama di depan, wara belakang, khalfa di sisi, fauqa
di atas, kata di bawah, jadi di samping. Haula sekitar kulla setiap ma'a serta indah di sisi. Baina di antara itu arti dzaraf. 21 namanya mausul. Allazi, alladzani, alladzina, 1, 2, 3. Allazi, alladzani, alladzina, orang yang. Allati, allatani, allati, allai, orang yang. Ma, apa yang. Man, siapa yang. 22, 23 isyarah. Zalika itu 1, 1, 2, 3. Zalika itu 1, zalikuma itu 2, zalikum itu banyak, zalikum itu banyak, tilka itu 1, tilkuma itu 2, tilkum itu banyak, ulaika mereka banyak, haza ini 1, hazani ini 2, haulai ini banyak, haulai ini banyak, hazihi ini 1, hazani ini 2, haulai ini banyak, haulai ini banyak. 24, 25 domir. 25 kanan dan kiri. Huwa, huma, hum. 1, 2, 3. Huwa, huma, hum. Ya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. 25 kanan. Hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Kakumakum, kikumakunna, hiyanina kiri, hihimahim, hahimahinna, kakumakum, kikumakunna, hiyanina. Nah, langsung ke halaman 3, ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim ada 9. 1, 2, 3. Ciri-ciri isim ada 9. Berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan al, berawalan mamimu. Diawali awamilul ismi, menunjukkan nama, berwazan fa'ilun. Kata majemuk 1926. 6, masuk di sampingnya ke kiri awamilul ismi. Awamilul ismi bijarin, 1, 2, 3. Awamilul ismi bijarin kana rafa'u nasoba inna nasoba rafa'u la nasoba linna kira illa nasoba lil mustasna ya nasoba lil mudhaf ya nasoba mudhaf ya nasoba lil mudhaf, itulah yang terakhir. Kita masuk ke tasrif isim atau di bawahnya. Perhatikan fa'ilunnya kita ganti menjadi mu'minun. Sama-sama. 1, 2, 3. Mu'minun, mu'minani, mu'minuna, mu'minatun, mu'minatani, mu'minatun. Nasab mu'minan, mu'minaini, mu'minina, mu'minatan, mu'minataini, mu'minatin. Ger mu'minin, mu'minaini, mu'minina, mu'minatin, mu'minataini, mu'minatin. Nah, masuk halaman 4, kita masuk ke fi'il mudhore. Oke, perhatikan ciri fi'il mudhore berawalan ya, yutatu, aunanu. Tasrif fi'il mudhore sama-sama. 1, 2, 3. Ciri fi'il mudhore berawalan ya, yutatu, aunanu. Tasrif fi'il mudhore yaf'alu kita ganti menjadi yasma'u. Ingat ya, harokat yang dilingkarin atau huruf yang dilingkarin adalah huruf-huruf yang harus memang ditambah. Berarti dari kata yasma'u, yasma'ani, yasma'una. Dari kata yasma'u, 1, 2, 3. Yasma'u, yasma'ani, yasma'una.
tasma'u, tasma'ani, yasma'na, tasma'u, tasma'ani, tasma'una, tasma'ina, tasma'ani, tasma'na, asma'u, nasma'u. Berarti kalau tasma'una, domirnya apa? Antum. Antum ya. Apa ciri-cirinya? Berawalan ta, akhiran waw nun. Sami'a yasma'u artinya dengar. Berarti kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bagaimana? Tasma'una. Kalian mendengarkan. Kalian mendengarkan ya. Kan dari domir dulu ya. Antum kan kalian. Terus kemudian dari kata dengar menjadi me karena dia fiil mudhore. Mendengar, kalian mendengar. Oke. Ustadz bingung, daripada bingung langsung saja kita kembali ke laptop. Praktek ya. Ya laptop, Anda pakai laptop ya. Oke, nah terakhir ayat keberapa Ikhwan? 8 ya. Berarti 9 belum? 9 belum. Sohi? Oke, sekarang kita masuk di ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? 9 sudah, berarti 10 ya. Oke, nah. Kalau 10 dia halako offline, iya udah kita iya karena tadi murojaah aja dulu ya. Oke, ayat ke-10 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Fi huruf isim fiil mudhari atau fiil yang lain? Huruf. Saudaranya dijarin. Kolom ke-1 sama-sama lagi sampai benar-benar matang. 1, 2, 3. Bidengankah seperti li untuk bila kepada ala di atas mindari di dalam andari hatta hingga. Sudah mulai kehafal kan ya kolom ke-1? Iya karena memang sering keluar. Oke, seperti biasa setiap peserta 2 kata. Tafadhol Febi Supufi. Kulubihim ini 2 kata ya, kulubi dan him. Silakan kulubi dulu. Pak Febi, kulubi. Kulubi ya. Kulubi itu isim, Ustaz. Isim, sahih. Ciri-cirinya apa? Berakhiran kasroh. Berakhiran kasroh, sahih. Ada lagi? Oke, nggak usah diproja isimnya ya, karena udah dihafal kemarin. Oke, yang lain ada yang bisa tambahkan? Ada nggak tambahan ciri-cirinya di situ? Awali. Diawali kolom merah. Vi ini masuk kolom merah tidak? Masuk. Berarti setelah vi pasti isim. Inilah yang disebut dengan awamilul ismi. Qulubi artinya hati-hati. Bukan hati-hati di jalan ya, tapi hati-hati yang ada di dada. Hati-hati. Ya, hati ampela, nah gitu. Nah, jadi ingat pecelele deh. Oke, hati-hati. Lebih ya. 1 ya Pak Ustadz? 2, dia jamak ya. Makanya kalau dia jamak di dalam bahasa Indonesia katanya diulang aja 2 kali. Dari kata hati, kolbun, kulub begitu ya. Hati-hati itu ya begitu ya. Maksud saya, maaf Pak Ustadz, maksud saya kulubi B-nya itu menjadi 1 dengan kulu. Iya, satu kata ya. Akhiran kasroh. Iya. Bi dengan itu 1. Iya, bukan bi huruf ini ya. Ini memang 1 kata nih, kulubi, hati-hati. Oke, masih Pak Febi, silakan. Him isim. Oke, isim. Dia banyak domir. Himnya ini berarti dia domirnya 24 atau 25? 25 terbagi menjadi 2, ada yang kanan dan ada yang di kiri. Yang di kiri, Ustaz. Di kiri. Kita baca dari kata hima, him. 1, 2, 3.
Himahim. Hahimahimna. Kakumakum. Kikumakunna. Yiyanina. Yiyanina ya. Yiyanina. Jangan sampai nanti yana gitu ya. Oke. Nah, Iya atau iya, Ustaz? Yiyanina. Kan ianya mati, maka disebut aja yi. Masa ianya mati jadi gitu ya. Makanya dibuatkan kata-kata yang lebih mendekati dah. Oke, nah sekarang Pak Is Yunarto Marodun. Tafadhol Bapak. Marodun. Oke. Isim Ciri-cirinya berawalan ma. Berawalan ma bisa. Ada lagi. Berakhiran tanwin. Berakhiran tanwin. Masya Allah. Tidak usah dibacakan isimnya ya. Karena itu udah hafal. Jadi sesuatu yang sudah dihafal tidak usah diulang. Tinggal dipahami aja. Marodun artinya penyakit. Oke, marodun artinya penyakit. Nah, masih antum Pak. Fa. Fa. Kolom 13. Oke, huruf kolom ke 13 yaitu al-atfu. Oke, dipanasin lagi waw dan au atau 1 2 3. Waw dan au atau fa maka amatau. Adapun summa kemudian balbakan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua arti al-atfu. Naam, fa artinya maka semuanya mencatat ya. Masih Bapak ya. Zada huruf isim, fi'il mudhari atau fi'il yang lain? Zada fi'il. Oke. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Perhatikan kalau fi'il mudhari itu kan ciri-cirinya ya, yu, tatu, au, nano. Dia masuk tidak? Oh tidak ya. Oh berarti bukan huruf, bukan isim, bukan fi'il mudhari. Pasti fi'il yang lain. Oke. Karena kan bahasa Arab itu kan cuma terbagi menjadi 3 ya. Ada huruf sudah kita garap. Terus ada isim secara ciri-ciri ada 9. Terus kemudian ada fi'il. Nah, berarti kalau tidak ada berarti fi'il yang lain. Zada, perhatikan zada domirnya huwa. Zada domirnya huwa. Huwa artinya apa? Dia ya. Zada artinya menambah. Zada artinya menambah. Oke, dia menambah. Oke, Pak Dedi Setiadi tafadhol. Hum mereka. Hum sohi isim. Oke, Mas 1926. Hum artinya mereka ya. Nah, lanjut Allah ya, udah masyhur. Naam, marodon silakan Pak Dedi. Marodon isim sohi ciri-cirinya diawali ma akhir tanwin. Diakhiri tanwin. Naam. Oke. Marodon artinya penyakit. Tapi sebenarnya teman-teman sekalian kata marodon ini bukan diawali ma ya, karena ma di sini huruf asli. Jadi maksudnya di isim itu kalau dia mah dia bukan huruf asli. Ya tapi bisa juga sih artinya karena ya kebetulan qadarullah ya memang ada mahnya. Tapi ciri-cirinya cuma 1 ya, berakhiran tanwin. Nah, marodun artinya penyakit. Jazakallah khair. Langsung saja Februari silakan. Walahum waw. Walahum wanya huruf. Waw huruf saudaranya. Saudaranya bijarin. Oke, belum termaksud waw bijarin. Dan ya Atof ya, kolom 13. Oke, kita panasin lagi. Waw dan au atau 1 2 3. Waw dan au atau fa maka amatau ama ada pun semua kemudian balbakan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua arti al-atfu. Naam, berarti waw artinya dan. Masih antum lahum 2 kata dari kata la dan hum. La silakan. La masih Februari, silakan la. Huruf. La huruf saudaranya. Bijarin kolom 1. Bijarin. Bi dengan sama-sama dihafal ya 1 2 3.
Bi dengan ka seperti li untuk, la untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, an dari, hatta hingga. Berarti la artinya untuk. Naam. Sekarang Pak Khalif Abu Zakis tafadhol hum. Aduh, telat nih anaknya. Kenapa? Bukan, telat. Ustaz. Oh, telat. Naam. Hum. Mereka. Oke, hum mereka ya. Naam. Pertanyaannya begini nih. Hum ini dia kan domir. Dia masuk di kolom 24 atau 25? Ayo. 24. Yang lain? 25 bisa. 25 bisa. Masya Allah udah perbedaan pendapat nih ya antara para pakar nih. Ada yang 24, ada yang mengatakan 24, bisa ada 25, yang lain? Karena ada apa kata bantu. Kata bantu di awalnya. Lahum. Nah, perhatikan ya. Kan hum ini kan ada dua ya. Ada di 24, ada di 25. Sedangkan definisinya beda-beda. 24 itu namanya munfasil. Sedangkan 25 namanya muttasil, yang warna kuning itu ya. Namanya ya. Nah, perbedaannya apa? Perhatikan. Kalau 24 ini dia domirnya berada di awal kata. Perhatikan ya. Sedangkan 25 berada di akhir kata. Sedangkan kata lahum, perhatikan, sedangkan kata lahum ini berada di awal atau di akhir? Di akhir ya, di antar dari la. Oke. Berarti 26-nya humnya masuk di kolom ke 25, namanya domir muttasil. Tapi jangan dibaca dihafal dulu domirnya ya, belum masuk di situ babnya. Oke, hum domir 25 artinya mereka. Naam, tafadhol Pak Khalif, masih antum. Azabun. Azabun. Isim sahih, ciri-cirinya Tanwin. Tanwin. Naam, tanwin ya. Azabun artinya azab. Silakan Abu Abdullah. Alimun. Alimun. Isim. Isim, ciri-cirinya Berakhiran tanwin. Berakhiran tanwin sahih, artinya yang perih. Yang perih ya. Oke. Silakan. Udah ya, udah dua ya. Belum, baru satu. Baru satu. Oke, naam. Bima, dua kata ya, ada kata bi dan ma. Bi, silakan. Bijarin. Bijarin ya. Oke, artinya dengan. Naam. Langsung saja Arya Kusuma, silakan. Oke, ada ya. Ma, silakan ma. Perhatikan ya, kan ada yang bertanya Ustadz bagaimana membedakan antara ma isim dengan ma huruf. Kalau ma isim, kalau kita lihat dia diawali awamilul ismi atau tidak. Nah, kalau dia tidak diawali awamilul ismi, berarti pasti dia huruf. Kalau diawali awamilul ismi berarti dia isim. Oke, Arya Kusuma ada. 1, 2, 3, silakan. Oke, buka tutup ya. Oke, langsung saja Febri Ari, silakan. Halo Ustaz. Oke, naam. Silakan. Ma-nya berarti isim ya? Isim, sahih. Berarti kalau ma isim, ma artinya apa? Mausul. Mausul ya, artinya yang? Apa yang? Naam, masih antum. Kanu, silakan kanu. Huruf, isim, fi'il mudhari atau yang lain? Oke. Fi'il yang lain. Oke, fi'il yang lain ya. Oke, naam. Kanu artinya domirnya hum. Artinya dahulu. Oke, langsung saja ke Pak Zainal Abidin. Silakan. Yakzibuna. Nah, baru muncul nih. Yakzibuna. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, ciri-cirinya diawali dengan ya. Oke, sahih. Diawali dengan ya. Belum dulu ya, karena kan fi'il mudhari kan ciri-cirinya hanya berawalan ya. Ya, yu, tatu, au, nanu. Oke, pertanyaannya apa domirnya? Kita timbang lagi atau kita tasrif ya. Oke, kita masuk di halaman 4. Ciri fi'il mudhari berawalan 1, 2, 3. Ciri fi'il mudhari berawalan ya, yu, tatu, au, nanu. Tasrif fi'il mudhari dari kata yakzibu. Sama-sama kita timbang 1, 2, 3.
Yakzibu, yakzibani, yakzibuna, takzibu, taksibani, yakzibna, takzibu, takzibani, takzibuna, takzibina, takzibani, takzibna, akzibu, nakzibu. Pertanyaannya, yakzibuna, domirnya apa? Sahih, ya. Apa ciri-cirinya? Berawalan ya, berakhiran waw nun. Ingat ya, domirnya Kaziba, yakzibu, kata dasarnya dusta. Berarti kalau kita terjemahkan menjadi mereka mendustakan. Mereka mendustakan. Naam. Masya Allah, sudah mulai lancar nih cara menerjemahkan. Masya Allah, udah ahli bahasa semua nih, bahasa Arab Indonesia. Yakzibuna, mereka mendustakan. Nah, tafadhol Pak Latif, silakan terjemahkan per kata. Oke, ada Pak Latif. Oke, satu. Oke, Ustaz, sorry, maaf, kayaknya ada keputus-putus gitu deh Ustaz. Putus-putus ya. Oke, Naam. Aku agak keputus-putus gitu. Naam, nggak apa-apa. Silakan diterjemahkan per kata. Dicoba. Fi. Wow. Fi dulu. Iya. Fi. Fi dari ya. Fi di dalam. Fi di dalam. Kulubi hati. Hati-hati. Naam. Ya, hati-hati. Mereka. Naam. Marodun penyakit. Naam. Faza menambah. Fa dulu satu kata ya, satu kata. Fa. Oh ya, fa. Fa maka. Zarohum menambah. Zada menambah. Lihat domirnya huwa. Zada. Domirnya huwa, ingat ya, kalau masuk di domir berarti domirnya dulu diucapkan atau diartikan. Mereka menambah. Huwa, perhatikan kalau mereka, kalau huwa. Dia ya? Dia, naam. Dia menambah. Naam. Allah. Mereka ya. Mereka, naam. Mereka, Allah menambah. Allah. Naam. Marodon penyakit. Oke, naam. Oke, jazakallahu khair. Oke, selanjutnya antum yang offline, tafadhol. Antum, naam. Wow. Dan naam. La untuk sahih. Mereka sahih. Azab sahih. Alimun yang perih sahih. Bi dengan sahih. Ma apa yang sahih. Kanu. Naam. Dahulu. Ingat tadi kan kanu kan domirnya mereka dahulu ya. Mereka dahulu. Lanjut. Yaksibuna. Mereka mendustakan. Oke, tafadhol antum Pak Mugni, silakan diterjemahkan satu ayat ya. Ingat, ikutin aja pola perkataannya. Silakan. Di dalam hati-hati mereka. Naam, di dalam sahih. Di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit atau penyakit. Naam. Mereka menanam maka mereka gitu ya. Iya, zada itu domirnya huwa ya. Maka dia menambah mereka. Terus Allah. Ya, yaitu Allah. Penyakit. Naam. Langsung saja bagian sesi keduanya itu langsung terjemahan bahasa Indonesia full. La-nya lewat la.
Dan untuk mereka azab yang perih, sohi. Apa yang B-nya lewat dengan apa yang mereka dustakan. Mereka dahulu dustakan. mendustakan. Nah, oke, kalau kita terjemahkan begini nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati-hati mereka maradun, penyakit atau terdapat penyakit. Fazada, maka dia. Pertanyaannya begini ya. Him di sini kembali kepada siapa di dalam hati-hati mereka? Him kembali ke munafik. Orang-orang kafir dan munafik. Sahih. Di dalam hati-hati mereka yaitu orang kafir dan munafik, maradun, ada penyakit. Fazada, maka dia menambah. Pertanyaannya, dia kembali kepada siapa? Allah. Sahih ya. Maka dia Allah menambah mereka ya. Mereka itu orang kafir. Berarti Allahnya sini karena tadi sudah disebutkan, maka Allahnya dihapus. Begitu. Jadi tidak diartikan ya? Iya, karena sudah disebutkan tadi. Karena kalau diterjemahkan lagi, jadi kacau. Maka dia Allah menambah dia Allah. Nah, gitu ya. Nanti keluar muncul ilmu filsafat. Coba ya. Oh iya. Begitu ya. Jadi sebenarnya begini nih ya. Kenapa ditambahkan Allah hanya sebagai untuk menggambarkan ternyata dia di sini adalah Allah. Jadi kalau Allahnya hilang bisa nggak? Ya sama saja bisa. Berarti nyambung ya. Maka dia Allah menambah mereka maradon, penyakit gitu. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang perih dari apa yang dahulu mereka mendustakan. Perhatikan di sini ada poin yang paling penting. Coba antum lihat kata alim. Alim artinya apa? Perih ya. Antum pernah dengar nggak ada imam yang belum bisa membedakan antara huruf ain sama hamzah? Pernah nggak? Sering. Oke, sering. Di dalam hadis dikatakan la sholata illa bi qiraatil fatihata. Tidak ada sholat kecuali membaca Al-Fatihah. Menurut para ulama, Al-Fatihah di sini maksudnya apa? Cara membacanya harus benar ke dalam keadaan tajwid dan juga tahsin. Antum dengar ya, kalau di ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin pakai ain di situ ya. Artinya apa? Alhamdu, segala puji. Li, untuk Allah, Rob. Alamin, alam artinya semesta alam. Jadi kalau kita terjemahkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Tapi kalau ada imam yang tidak bisa membedakan antara alim sama alim, maka bacanya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang perih ya? Iya, padahal cuma beda hamzah sama ain. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang perih banget. Karena alim itu artinya perih banget. Insyaallah ini baru satu ya. Makanya pentingnya kita harus belajar bahasa Arab. Inilah salah satu fungsinya. Kenapa sebagian ulama mengatakan bahwa mempelajari bahasa Arab hukumnya wajib. Karena memang bahasa Arab itu akan kembali kepada faedah di dalam ibadah kita sendiri. Ini baru Al-Fatihah ya. Bagaimana dengan yang lain? Artinya kalau dalam bahasa Arab itu memang bahasanya kalau salah satu huruf maka salah arti. Kalau bahasa Indonesia mungkin kalau salah satu huruf ya mungkin maknanya masih bisa dimengerti ya, gitu ya. Gitu, Masya Allah ya. Jadi kesimpulannya ternyata, oke silakan disimpulkan sendiri ya. Anda cuma menyampaikan. Masih cetek ilmunya. Masih ya, terutama masalah imam-imam ya. Anak kadang kalau sedih tuh ya, kalau lagi habis pengajian di daerah sana tuh naik motor dengan imam itu Allahu Akbar. Makanya menjadi imam itu tidak sembarang. Jangan langsung nyeloros aja langsung mentang-mentang udah sepuh, udah lama berjenggot, udah lama pakai peci, pernah naik haji jadi imam. Ya tahu-tahu aja antara ain sama hamzah belum bisa dibedakan. Ini baru satu kasus ya. Bagaimana dengan yang lain seperti sa, za, zal, sya, so dan lain-lain. Itu beda huruf, beda arti. Dan terkadang maknanya bisa bertolak belakang. Yang lebih masalahnya kan alamin kan maknanya positif, sedangkan alamin maknanya negatif. Itu yang menjadi
yang menjadi harus diperhatikan. Oke, ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an ala kulli hal, tapi alhamdulillah kita kan sudah mempelajari bahasa Arab. Semoga dengan sedikit-sedikit ini kita banyak sudah bisa mengerti ya. Oke, sekarang kita masuk di halaman 4. Kita masuk di materi baru. Sekarang kita masuk namanya fi'il madi. Kita masuk di fi'il madi. Perhatikan ya, kan fi'il ini kan terbagi menjadi 3 ya. Ada mudhari, ada madi, sama ada amr. Sekarang kita masuk ke fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah kata kerja yang telah dilakukan atau telah dikerjakan. Itu ya. Berarti kalau cara menerjemahkannya itu diawali kata telah me. Kalau makan, fi'il madinya menjadi telah makan. Telah makan atau telah memakan sama saja. Karena memang setiap kata, ini kan masih kata kerja ya. Setiap kata kerja itu kan pada umumnya diawali kata me. Berarti kalau tidur, fi'il madinya apa? Telah tidur. Telah tidur atau telah meniduri. Kalau tidur ini isim karena tidak diawali me. Ingat ya, perbedaan isim dengan fi'il. Kalau fi'il itu diawali kata me, kalau isim dihilangkan me-nya. Contoh nih, dari kata dasar makan. Berarti fi'ilnya apa? Kalau fi'il mudorenya memakan. Sedang memakan atau akan memakan. Kalau fi'il madi artinya telah makan. Telah memakan. Sedangkan isim tinggal dihilangkan me-nya, berarti apa? Makan atau makanan. Gitu ya. Cara membedakan. Menjadi kata benda gitu ya? Iya, karena kan Kalau isim itu kan isim. sifat atau benda atau selain kata kerja. Intinya begitu ya. Kalau ditanyakan pengertian isim apa? Isim bukan kata kerja yang penting Pak Ustaz. Iya, intinya isim adalah bukan kata kerja. Selesai. Gitu ya. Isim adalah kata selain kata kerja. Oke, naam. Nah, kita lihat ya. Kalau fi'il mudhari itu kan ciri-cirinya dia berawalan. Sedangkan fi'il madi itu ciri-cirinya berakhiran. Di dalam bahasa Arab, setiap kata asli itu pada umumnya terdiri daripada 3 huruf asli. Kalau sudah 3 huruf, berarti dia huruf asli. Berarti pertanyaannya, Ustadz, ini yang di fi'il madi, domir huwa, sudah 3 huruf asli. Iya, benar. Jadi kesimpulannya, ternyata huruf asli di dalam bahasa Arab adalah fi'il madi domir huwa. Nah, disinilah cikal bakalnya huruf asli di sini nih, di fi'il madi. Nah, yang lainnya adalah pengembangan ya. Oke, nah perhatikan, ini kan fa'ala huruf asli, 3 huruf asli ya. Sekarang turun ke domir huma, fa'ala, berarti huruf tambahannya apa? Alif, sahih. Turun menjadi domir hum, fa'alu. Berarti huruf tambahannya adalah waw alif. Intinya selain kata fa'ala silahkan dilingkari. Itu ada yang suara kerasa kerusuk itu apa nih, siapa ya? Silakan. Nah, mungkin. Oke, nah silakan dilingkarin ya. Kasih waktu, jangan lama-lama deh. Segera. Pakai itu aja Pak, pakai. Sampai bawah ya Pak Ustadz? Kenapa? Sampai paling Sampai bawah. bawah. Sampai bawah, benar. Sampai di naf'alu ya. Sampai di naf'alu. Oke, katakan sudah kalau sudah. Oke, sudah. Nah, oke, sudah ya. Oke, perhatikan. Cara bacanya bagaimana rumusnya? Nah, ini kan berakhiran berakhiran fi'il madi ini kan ciri-cirinya berakhiran ya. Ustadz, bagaimana dengan 3 huruf? Kan dia nggak ada tambahannya. Iya, benar, nggak ada tambahannya. Karena nggak ada tambahannya, cara pengucapannya juga sulit. Maka coba lamnya kita pinjam dulu ya. Lamnya kita pinjam. Lalu at, tamati menjadi at ya. At. Iya, karena kita pusing nih. Kalau tamati dalam bahasa Indonesia ada nggak? Tamati ya nggak ada. Adanya ngeden. Gitu ya, kayak orang melahirkan. Ya udah, daripada ngeden kita ganti menjadi at aja. Perhatikan, lalu at tanata tuma. Pas di tuma silakan di koma. Dikasih tanda ya karena penting nih. Tuma, tumti tuma tuna, tuna, tu dan na 2 kali disebutkan paling bawah.
Iya. Iya. Perhatikan lagi ya, dari awal nih, perhatikan konsentrasi nih. Lalu at tanata tuma berhenti, kasih koma. Tumti tuma tuna dikasih itu ya, dikasih tanda ya, dikasihkan simbol-simbol supaya lebih memudahkan. Jangan cuma mengandalkan mau menghafal ya, karena biasanya kalau setelah laku ini hilang lagi nih. Oke, perhatikan lagi ya, pasang gaya apa namanya, silakan didengarkan. Lalu at tanata tuma tumti tuma tuna lalu at tanata tuma tumti tuma tuna sama-sama 1 2 3. Lalu at tanata tuma tumti tuma tuna lalu tanata tuma tumti tuma tuna. Oke, kita baca fa'alu 1 2 3. Fa'alu fa'alat fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Coba fa'alanya kita ganti menjadi dari kata sami'a. Sami'a artinya mendengar. Sami'u 1 2 3. Sami'at sami'ata sami'na sami'ta sami'tuma sami'tum sami'ti sami'tuma sami'tunna sami'tu sami'na. Pernah dengar kata sami'na wa ta'na? Ya. Berarti kalau sami'na domirnya apa? Domirnya nahnu. Berarti kalau sami'a artinya kan mendengar. Berarti kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa? Kami telah. Kan Filmadi, kami telah mendengar. Nah, kan selama ini kan antum cuma kadang ada sebagian kita cuma bicara aja ya sami'na wa ta'na, tapi nggak tahu ini posisi dalam bahasa Arab ternyata dia termasuk fiil madi domir nahnu. Sami'na. Berarti kalau waw kan huruf ya. Waw artinya apa? Dan. Berarti kami mendengar dan kami. Ata'na juga sama domirnya nahnu. Ata'na artinya kami telah taati atau mentaati. Oke. Coba kita ganti dari kata fa'ala, kita ganti menjadi ka alif nun. Ko alif lam. Namanya kola. Oke. Perhatikan kata kola ya. Kola, kolu. Afan, salah, bukan kola. Kana ya, ka alif nun. Kana, kanu, sama-sama. 1, 2, 3. Kana, kanu. Kanata, kunna. Jadi kun ya, jadi kun. Kunna. Kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna. Pertanyaannya, kunti itu domirnya apa? Anti. Kunti artinya anti artinya apa? Dia laki-laki perempuan ya. Bukan dia ya. Kamu perempuan. Berarti benar ya. Biasanya kan kuntilanak itu kan disingkat menjadi kunti ya. Berarti kunti domirnya. Insyaallah ya. Berarti sahih juga ya. Kunti ya domirnya perempuan ya. Anti kan kuntilanak itu kan disingkat kunti ya. Berarti domirnya anti. Oke, sebelum kita mendalami kuntilanak kita praktek lagi. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat ke 11 ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wow, huruf isim atau yang lain? Huruf sahih, saudaranya atof ya, artinya dan. Ingat, cara menghemat tulisan kalau ada kata-kata yang antum sudah hafal dan tidak asing lagi, tidak usah diterjemahkan seperti wow. Wow artinya apa?
Dan ini kan sudah tidak asing ya. Karena sudah tidak asing ya sudah nggak usah ditulis lagi. Yang asing-asing saja, begitu caranya. Iza, ayo ada yang tahu? Na 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 na. Iza artinya apa? Ketiga. Iza huruf saudaranya Syartu. asyaratu. Kolom keberapa itu? 10. 11. Kolom ke-11 ya. Iza artinya apa? 14. Jika ya. Iza, izan, jika, ima. Oke, iza artinya jika. Lanjut, kilah. Nah, ini 3 huruf asli. Berarti apa kilah? Oh, Kalau 3 huruf asli apa? Masuk ke fiil. Fiil apa itu? Madi. Fiil madi. Ingat ya, karena kan dia huruf asli ya. Kalau dia 3 huruf, berarti dia 3 huruf asli. Dan dia pasti masuk ke fiil madi domir. Domir huwa ya. Kalau 3 huruf asli domir huwa. Oke, kila artinya dikatakan. Oke, perhatikan. Lahum, ini kan 2 kata. Lah, silakan huruf isim atau fiil. Huruf. Lah, huruf ya. Huruf. Saudaranya dijarin ya. Dijarin. Oke, artinya apa? Untuk ya. Oke, nah. Hum, ayo. Mereka. Hum, Mereka. isim ya. Isim. Pertanyaannya 24, 25. 25. Kenapa 25? Karena diakhiri ya. Diakhiri dari la. Sohi. Tapi pada hakikatnya sama saja ya. Hanya berbeda istilah saja. Ada yang munfasil, ada yang muttasil. Hum, mereka ya. La. Oke, la di sini saudaranya banyak ya. Tapi di sini la-nya dia masuk di kolom ke-8. Yaitu la tajzum. Kalau la tajzum la artinya apa? Jangan ya. Oke. 6. Tufsiduna. Nah, tufsiduna apa ini? Huruf isim fiil? Fiil. Oke, fiil apa ya? Mudhari. Mudhari. Sahih. Ciri-cirinya apa? Berawalan ta ya, tatu ya. Nun berakhiran. Ingat kalau di ciri-ciri fiil mudhari berawalan aja dulu ya, berawalan. Oke. Ingat ya ciri fiil mudhari berawalan ya yutatu aunanu. Naam. Di tufsiduna asal kata tufsidu asal katanya tufsiduna, hanya saja nunnya dibuang. Sejarahnya apa? Insya Allah nanti akan dijelaskan. Berarti tufsiduna domirnya apa? Kita timbang dulu di halaman 4. Oke, dari kata yufsidu, ingat ya, ya-nya menjadi yu ya. Berarti yufsidu, yufsidani, yufsiduna. Kita timbang sama-sama 1, 2, 3. Yufsidu, yufsidani, yufsiduna. Tufsidu, tufsidani, yufsiduna. Tufsidu, tufsidani, tufsiduna. Tufsidina, tufsidani, tufsidna. Ufsidu, nufsidu. Pertanyaannya, tufsiduna domirnya apa? Hum. Kalau hum dia berawalan ya, sedangkan tufsiduna berawalan ta. Berarti antum. Antum. Naam, kenapa antum ciri-cirinya berawalan ta, berakhiran waw nun. Begitu caranya ya. Jadi setiap huruf awal dan akhir itu ada maknanya gitu. Masya Allah. Jadi ternyata bahasa Arab itu seperti matematika ya. Pakai rumus-rumus ya. Insya Allah. Ya, karena memang bahasa Arab ini kan bahasa dari langit. Memang dari Allah. Oke. Tufsiduna, domirnya antum. Tufsidu, kata dasarnya rusak. Berarti kalau diterjemahkan, antum. Antum. Kalau mereka hum. Kalau antum, ingat, lihat. Antum artinya apa? Kalian. Oke, berarti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalian merusak. Nah, tafadhol, silakan diterjemahkan. Oke, lanjut fi. Di dalam. Fi huruf saudaranya dijarin kolom ke-1 artinya di dalam. Kalau sudah tidak asing tidak usah diterjemahkan.
Berawalan alif lam. Ada lagi kasroh. Ada lagi Diawali awal. sahih, diawali kolom merah. Fi ini kan kolom merah. Artinya setelah kolom merah pasti isim. Inilah disebut dengan awamilul ismi. Nah ketemu nih. Al-ardi artinya bumi. Kolu, ayo. Iya, bumi ya. Ardi kolu, apa ardi bumi. Kolu, nih, ayo. Kolu berkata. Oke. Fiil ya, fiil apa? Fiil madi. Ciri-cirinya apa? Berakhiran waw nun. Oke, dipanasin lagi fiil madinya karena baru muncul ya. Fiil madi. Ciri-cirinya perhatikan. Lalu 1, 2, 3. Lalu at-tanatatuma tuna. Sekarang pertanyaannya kolu ini domirnya apa? Kita tasrif dari kata kola. Sama-sama 1, 2, 3. Kola kulna. Jadi kul ya. Kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kulna. Berarti kalau kolu, domirnya apa? Hum. Sohi, domirnya hum ya. Karena ciri-cirinya berakhiran waw alif. Kolu kata dasarnya kata. Berarti kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mereka telah mengatakan. Mereka telah mengatakan atau mereka telah betul ya? Berkata. Sohi, nah, masya Allah, barakallahu fikum ya. Makanya dalam bahasa Arab itu, teman-teman sekalian, kalau antum sudah bisa membedakan antara huruf, ada isim, ada fiil mudhari, ada fiil madi, terakhir fiil amar, selesai perkara. Antum sudah bisa menerjemahkan. Karena memang bahasa Arab itu ya gitu aja berputar-putar terus, gitu. Oke, kita lanjut. Inna. Sesungguhnya apa? Huruf saudaranya inna nasobah rofa'u. Artinya sesungguhnya ya. Berarti ma-nya di sini pasti huruf atau isim? Isim ya. Apa ciri-cirinya? Diawali awamil ismi. Nah, gitu ya. Jadi kalau tidak diawali awamil ismi berarti dia huruf ya. Karena dia diawali awamil ismi maka ma-nya huruf. Ma huruf artinya apa? Apa yang Sohi, lanjut. Nahnu domir. Sohi. Iya, 24 aja, nggak ada 25 ya, adanya pendek aja. Oke. Nahnu artinya kami ya. Lanjut. Muslihun. Ini apa? Muslihuna. Ayo. Fiil yang lain. Oke, isim. Fiil mudhari. Masya Allah ya. Ini perbedaan ahli bahasa ya. Ada yang mengatakan fiil, ada yang mengatakan isim. Masya Allah. Mamimu. Isim. Antum bilang berawalan mamimu, tapi bilang fiil mudhari. Gimana ceritanya? Bingung. Oke, kan mamimu ini kan ciri-ciri isim. Iya, katanya mamimu. Oh, dia fiil mudhari karena berawalan mamimu. Wah, kebalik nih. Oke, dia isim ya. Ciri-cirinya apa? Berawalan mamimu. Sekarang domirnya nih kita timbang. Muslihun dari kata muslihun. Ayo silakan ditimbang lewat isim ya karena kan dia isim. Akan ditimbang di bagian halaman 3 bawah ya. Kita timbang ya. Dari kata muslihun, muslihani 1, 2, 3. Muslihun, muslihani, muslihuna, muslihatun, muslihatani, muslihatun. Berarti muslihuna domirnya apa? Domirnya bukan di isim ya, di isim itu di paling bawah. Nah, itu. Paling bawah kan ke-6 tadi. Nah, itu antum. Oke, muslihuna tadi baris ke berapa? Ketiga. Baris ketiga. Nah, baris ketiga muslihuna ya. 3 laki-laki.
Perhatikan, muslihuna ini 3 laki-laki atau lebih. Tapi dalam bahasa Arab 3 laki-laki atau lebih itu kan ada hum bisa, antum juga bisa, dan nahnu juga bisa. Pertanyaannya A, hum, B, antum, C, nahnu. Ayo. Ayo, ada yang bisa jawab? Nahnu. Nahnu, kenapa nahnu? Karena sebelumnya sudah ada kata nahnu. Nah, gitu ya. Berarti nahnunya 2 kali ya. Ingat, 2 kata yang diulang maknanya dalam bahasa Arab. Menegaskan. Penegasan ya, atau taukid ya. Oke. Kalau diterjemahkan begini nih. Wa idza qila lahum. Dan jika dikatakan kepada mereka, pertanyaannya mereka masih kembali kepada siapa? Munafik. Orang kafir dan munafik ya. Apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang kafir dan munafik. La tufsidu fil ardi. Janganlah kalian merusak ya. Janganlah kalian merusak di bumi. Ternyata memang tabiatnya orang kafir dan munafik yang ada di dunia ini memang tabiatnya apa? Merusak dan merusak. Nah, itu memang sudah tabiat. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Janganlah kalian merusak di bumi. Qalu. Mereka berkata. Mereka di sini kembali kepada siapa? Orang kafir dan munafik ya. Kalau bahasa kita mereka berkata atau mereka menjawab. Karena kan tadi habis ditanya ya. Mereka telah berkata, bukan gitu mereka, ya? Iya, mereka telah berkata atau mereka telah menjawab ya. Oke, mereka menjawab. Perhatikan. Atau bahasa kita mereka ngeyel. Gitu ya. Karena kan memang tabiat mereka yang merusak di bumi. Qalu, mereka ngeyel. Apa ngeyelnya? Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya apa yang kami sungguh melakukan maslahat. Muslihun artinya maslahat ya. Atau perbaikan, kebaikan ya. Oke, apakah benar orang kafir ini dan orang munafik ini di dunia melakukan kemaslahatan? Jawabannya ada di ayat 12. Oke, kita habiskan ya. Nah, ayat 12 ini dijelaskan ya, ditegaskan. Allah, artinya apa Allah? Tidak. Apakah Allah? Apa? Allah ingatlah. Kolom ke-19 ya. Apa istifham? Apakah Allah ingatlah? Nah, gitu. Allah artinya apa? Ingatlah. Ingatlah. Inna. Ayo terjemahkan inna. Sesungguhnya mereka. Sesungguhnya hum. Mereka. Hum. Mereka lagi. Al-mufsiduna. Ini kan isimnya al-mufsiduna. Domirnya apa al-mufsiduna? Alif lam. Domirnya apa? Hum lagi. Masya Allah. Antum dengarnya. Coba dalam segi bahasa ya. Mereka lagi dong Pak. Nah, jadi ketahuilah sesungguhnya mereka merusak. Oke, kan mufsidun kan mereka ya. Tadi kan tufsidu kan fiilnya. Ini isimnya kan pakai al ya. Mufsiduna, waw artinya apa? Dan lakin ayo ingat nih. Lakin akan tetapi. Oke, kalau diterjemahkan begini, wow dan au atau famaka am atau amma ada pun semua kemudian balbakan hatta hingga lakin tetapi. Masya Allah. Kalau dipancing aja udah jadi deh. Gitu. La artinya tidak. La tidak, yash'uruna huruf isim atau fiil. Ayo fiil mudhari domirnya apa? Oke, ciri-cirinya apa, Afan? Ciri-cirinya apa? Ya, sohi. Sekarang kita mau mencari domirnya nih. Kita timbang lagi. Oke, kita timbang. Silakan ditimbang dulu dari kata yash'uru. Sama-sama 1, 2, 3. Yash'uru, yash'uroni, yash'uruna, tash'uru, tash'uroni, yash'urna, tash'uru, tash'uroni, tash'uruna, tash'urina, tash'uroni, tash'urna, ash'uru, nash'uru. Pertanyaannya, yash'uruna domirnya apa? Hum. Apa ciri-cirinya? Berawalan ya dan berakhiran waunun. Sya'ara yash'uru kata dasarnya rasa. Berarti kalau kita terjemahkan
Merasakan. Mereka merasakan. Naam. Ini kan ayat 12 ini kan tadi jawaban dari ayat 11 ya. Kan tadi Afan kan di ayat 11 kan dikatakan ya, apabila dikatakan kepada mereka yaitu orang kafir dan munafik, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi. Qalu, mereka ngeyel, mereka menjawab atau mereka berkata, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami sungguh melakukan kebaikan, maslahat. Maslahat ini kan artinya kebaikan ya. Dibantahlah di ayat ke-12. Apa bantahannya? Ala, ketahuilah. Masya Allah, ketahuilah ini sebenarnya wajib untuk kita ketahui. Ala, ketahuilah. Inna, sesungguhnya. Hum mereka al-mufsiduna, mereka melakukan kerusakan. Berarti dua kata diulang di dalam bahasa Arab, maknanya apa? Taukid ya, atau sungguh. Dan ini sedangkan ini pengulangannya bukan cuma 2 kali ya, Masya Allah, subhanallah 3 kali. Jadi kalau kita terjemahkan begini nih, ketahuilah sesungguhnya mereka sungguh-sungguh melakukan kerusakan. Walakin, dan akan tetapi la yash'urun, mereka tidak merasakan atau menyadari. Jadi antum kalau lihat orang-orang munafik dan orang-orang kafir melakukan kerusakan, jangan heran. Kenapa? Karena sudah tabiatnya mereka. Ini udah tabiatnya. Makanya ya, satu didoakan, kalau masih ngeyel didoakan laknat aja. Sudah dicepatkan ininya ya, dicepatkan umurnya. Gitu ya. Pak Ustadz, Allah tadi ingatlah bisa menjadi ketahuilah, begitu Pak? Bisa sama saja kan, ingatlah atau ketahuilah ya. Allah, ketahuilah atau ingatlah sama saja. Walakin wawunya kan dan, lakin ini kan satu kata ya. Iya, kan dalam atof kan ya. Waw dan au atofa makam atau ama ada pun sama kemudian balbakan hatta hingga lakin akan tetapi. Naam, Masya Allah ya. Di sini kita dapat ilmu baru ya. Ternyata memang dari dulu sudah tabiatnya mereka merusak ya. Tapi yang paling naasnya mereka merusak tapi la yash'urun. Tidak sadar. Iya, mereka nggak sadar. Karena kan selama ini kan contoh nih, mungkin ada orang yang mengatakan atas nama HAM. HAM ini kan bagi mereka maslahat. Ternyata mereka itu adalah bentuk kerusakan. Karena terkadang dia melindungi suatu yang Allah syariatkan, dia melindungi suatu Allah yang murkahi, tapi dalam pandangan dia adalah sebuah maslahat. Insya Allah ya. Subhanallah. Semoga kita terhindar dari sifat kekafiran dan kemunafikan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi ada Pak Ustadz tadi. Oke, ingat ya, untuk pertemuan kelima itu kita masuk di Al-Quran halaman ke-3. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana dengan ayat 13, 14, 15, dan 16? Silakan diterjemahkan di rumah masing-masing ya. Ini juga sebagai latihan. Jadi antum harus banyak-banyak latihan karena Masya Allah antum kalau dilihat ya baru 4 kali pertemuan rumusnya sudah banyak, antum sudah mengerti ya. Meskipun saat ini belum hafal tapi sudah mengerti fungsinya. Inilah pentingnya harus banyak-banyak latihan. Dan juga nanti kalau takutnya nanti ada, ini kan nanti sesi ke-10 itu kan nanti ada ujian lisan ya. Ujian lisan itu nanti kisi-kisinya semua dikerjakan antara halaman 1 sampai halaman 5. Takutnya nanti antum disuruh terjemahkan dan dirangkai setiap kata yaitu di bagian 15 atau 16. Ustadz kan kita belum terjemahin ya. Oke. Gitu, jadi memang harus terjemahin dan juga faedahnya kembali kepada antum ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, perhatikan berarti materi kita sisa 1 ya. Sebenarnya yaitu fiil amar. Perhatikan, mulai pertemuan kelima kita sudah wajib menggunakan kamus. Karena di pertemuan kelima kita sudah masuk bab 5 kali pertemuan bisa menerjemahkan 15 juz Al-Quran. Tidak percaya, insya Allah kita buktikan di pertemuan ke-5. Oke. Nah, ingat nanti kamusnya apa? Nanti akan di-share ya. Nanti namanya kamus bin mafhum.
Karena kamus Bima Mafhum ini kamus yang paling lengkap yang menurut kami, menurut hemat kami ketika kami melihat beberapa aplikasi kamus yang ada di Play Store atau tapi kayaknya di Play Store nggak ada ya, karena memang ini ada versi Pro-nya dijual. Tapi ada versi, nanti anak share linknya yang versi gratis ya. Oke, kita absen ya. Ingat, yang tidak hadir wajib melihat rekaman ulang dan wajib meringkas. Kalau tidak meringkas dan tidak melapor, memfoto, berarti dianggap mengundurkan diri. Dan sudah ada beberapa teman yang sudah mengundurkan diri ya. Nah, kita sudah mulai tegas. Kenapa tegas? Karena antum sudah bisa menerjemahkan Al-Quran. Ini kan artinya sudah ada sedikit ilmunya. Dan ilmu itu juga harus dibarengi dengan sikap kedisiplinan dan juga adab. Nah, oke, Ana ini dulu ya. Oke, malam ini, pagi ini pertemuan 4 ya? Iya. Pertemuan 4 pagi. Ikhwan ya. Oke, Pak Febi ya. Febi, terus kemudian ada Pak Isyunarto. Alhamdulillah, dekat ini ada alumni MA juga, Ikhwan sama akhwat akan menikah, insya Allah ya. Allah mempertemukannya lewat metode Ar-Rasyid. Subhanallah, insya Allah. DDS, alhamdulillah. Antum yang udah ada, jangan mikir nambah dulu ya, selesaikan dulu jilid 2 sama jilid 3 deh, insya Allah ya. Karena jilid 2 ini masih ada nih. Jilid 2 itu bisa i'rab dan menerjemahkan 30 juz Al-Quran, dan jilid 3 ilmu balaghah. Jadi jangan dulu pikir yang nambah ya, kasihin dulu yang jomblo-jomblo ya. Oke, Siap. Oke. Wah, siapnya ini. Tunggu ya. Tunggu ya, semua baru boleh nambah ya Pak Ustaz. Oke, naam. Tunggu dulu slotnya terisi ya. Masya Allah ya. Ya, segala sesuatu itu Allah. Ya, dengan wasilahnya ya. Insya Allah. Kok bisa ketemu lewat situ ya. Insya Allah. Abu. Iya. Jadi enak tuh. Masya Allah ya. Jadi enak kalau sudah menikah sama-sama pesertanya. Jadi nanti kalau pertemuan kedua bisa murojaah bareng ya. Masya Allah, romantisnya so sweet. Oke, jadi panas nih. Panas sekarang. Bukan ya, karena ada kipas tuh. Masya Allah, tuh angin kipas. Oke, Arya. Oke, Arya, terus Alekusuma. Sebentar ya, Ana. Pak Khalif ya. Sambil kalau ada yang mau tanya silakan. Oke, Ana absen ulang, perhatikan, Ana absen ulang. Pak Febi, Pak Isyunarto, Pak Dedi S, Pak Febri, terus kemudian Pak Zainal Abidin, Pak Abdullah, Abu Abdullah, Pak Arya Khalif, Pak Latif, dan antum namanya siapa? Oke, Zailani. Oke, sampai di sini. Oke. Pak Khalif beda, Pak. Kenapa? Yang Arya dan Pak Khalif beda nama. Kenapa? Yang Arya dan Pak Khalif beda nama. Arya dengan Ada Khalif orang. ya? Ada Arya nggak? Oh iya, Arya Khalif. Oh, Arya sama Khalif. Ya, naam, kesambung ya. Afwan. Oke, sudah ya. Berarti hadir ya. Berarti yang tidak hadir hari ini siapa ya? Kayaknya hadir semua. Nah, Ikhwan, berarti pertemuan keempat ada tugasnya lagi, yaitu menghafal awamilul ismi ya. Nanti seperti biasa direkam di grup. Ingat, jangan sampai waktunya habis. Jadi ada kesempatan 1 hari lebih ya. Oke, awamilul ismi kan begini nih. Tugas hafalan kedua. Awamilul ismi bijarin kana rofa'u nasoba inna nasoba rofa'u. La nasoba lin nakiro illa nasoba lil mustasna. Ya nasoba lil mudhof, ya nasoba lil mudhof, ya nasoba lil mudhof, itulah yang terakhir. Ustadz, kenapa harus dihafal ini? Perhatikan teman-teman sekalian. Awamilul ismi ini adalah rumus cara membaca kitab 80%. Di sini nih letaknya. Jadi ini sederhana ya. Nanti akan kita buktikan. Oke. Sudah ya? Ya udah, setengah 7. Kenapa? Awamilul ismi itu kan isim ya? Enggak. Tapi awamilul ismi itu juga ada di kolom 1 dan 6 yang ada di huruf gitu. Iya, itu gimana ya? Gini. Perhatikan ya, oke, enggak apa-apa ya. Awamilul ismi ini kan adalah huruf semuanya. Coba antum kembali ke halaman 1. Ya.
itu kan huruf ya. Iya, jadi memang awamilul ismi ini artinya huruf yang setelahnya huruf dia isim. Jadi awamilul ismi ini bukan isim, tapi huruf semuanya. Kan bijarin ini kan huruf nih, bi dengan, ka seperti li untuk. Jadi bukan isim ya, maksudnya awamilul ismi itu setelah huruf-huruf kolom merah, pasti dia isim. Tanda, maksudnya tanda atau ciri bahwa setelahnya adalah isim. Awamilul itu sebenarnya dari kata amil. Jadi amil-amil yang setelahnya pasti isim gitu. Jadi awamilul itu isim ya, artinya huruf-huruf merah maksudnya. Ismi adalah setelahnya pasti isim. Oke, sampai di sini udah mengerti atau masih belum nih? Bingung ngertiin bijarin tuh apa artinya ya, Ustaz? Karena Sabar ya. Karena ini dia sebenarnya rumus apa? Rumus baca kitab 80%. Kita bocorkan sedikit nih. Ini sebenarnya masuk di pertemuan ke-6 kalau nggak salah. Pertemuan ke-6 ya, perhatikan. Bijarin ini ada artinya. Jar di dalam bahasa Arab artinya kasroh. Jadi setelah huruf bi dan keluarganya pasti dia isim ya. Dan setelah isim pasti berakhiran kasroh. Contoh nih, billahi atau hu. Billahi. Kenapa? Karena bi ini keluarganya jar, artinya kasroh. Inilah sebenarnya cikal bakalnya cara membaca kitab kuning. Karena kitab kuning itu kan gak ada harokatnya tuh ya. Berarti ada bi sama Allah, maka Allahnya dibaca Allah, Allah, Allahu. Allahi. Sama seperti ilah, terus kemudian setelah ilah pasti isim ya. Ilah, ilal masjidah, masjidi, masjidu. Kenapa masjidi? Karena ilah ini masuk kolom jar. Artinya setelah ilah pasti isim dan berharokat kasroh. Tapi sebentar dulu. Jangan buru-buru ya, sabar. Jangan loncat. Intinya itu bocorannya. Sedangkan kana rofa artinya doma. Di sini ada keterangannya ya di buku antum ya. Itu ada keterangannya ya. Rofa artinya doma, nasob artinya fathah, jer artinya kasroh, paling kiri bawah. Jazm artinya sukun gitu. Oh, gitu ya. Sabar ya. Nanti pertemuan ke-8 antum lihat di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an antum coba antum lihat di bagian halaman terakhir, 2 terakhir ada harokatnya enggak di situ? Gundul, Ustaz. Udah gundul ya. Apakah antum bisa baca? Nanti kita buktikan. Masya Allah. Gitu. Makanya kan slogannya Metode Rosyid 10 jam bisa menerjemahkan 15 bisa Al-Quran dan bisa membaca kitab gundul. Selama ini kan gondrong terus nih dibaca. Bisa baca kitab gundul atau tanpa harokat 80%. Tidak percaya ikutin aja. Dan teman-teman sekalian, ana mohon kepada antum semua, karena ini kan metodenya cepat. Tolonglah mengisikan waktu dan meluangkan waktu untuk belajar. Jangan mencari waktu luang. Perhatikan ya, meluangkan waktu untuk belajar. Kenapa? Kapan lagi kita bisa menerjemahkan Al-Quran? Selama ini antum belajar sampai di mana babnya, gitu ya. Dan usahakan istiqomah karena 10 pertemuan saja. Karena belum tentu kita besok ketemu lagi. Apa tahu mungkin Anda udah dipanggil di 9 negara ini atau yang mana ya, gitu ya. Insyaallah ya. Oke, itu saja. Kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tugasnya segera dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.